Selamat malam Bapak Ibu, sahabat panin sekuritas semuanya. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan juga kehadirannya yang sampai saat ini komitmen untuk ikut dalam Panin Sekuritas Investment Bootcamp pertemuan ketiga dengan Pak Eros Perwita. Baik, sebelum memulai acara, izinkan kami untuk membacakan informasi dahulu. Pak Eros merupakan founder dari theinvestor.id yang merupakan platform belajar investasi tumbuh dengan tenang yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun tanpa ribet. Nah ini gampang banget nih nyarinya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buka internet, cari aja theinvestor.id. Nah itu ada platformnya punya Pak Eros. Pak Eros Perwita menggeluti dunia saham, dunia pasar modal sejak tahun 2011 dengan rekam jejak yang konsisten dan kemampuan bertahan melewati berbagai fase volatilitas dan market crash. Nah, ini kita bisa lihat pengalaman mengajar dan juga pembicara workshop banyak sekali tentunya. Dari mulai basic foreign and exchange dan derivative, all about repurchase agreement atau repo, money management, strategi dan kebijakan dividen, all about balance sheet and intrinsic value, all about mutual fund atau reksadana, all about multi-bagger stock gitu. Baik, eh, tanpa berlama-lama lagi, kami undang Pak Eros. Sebelumnya tadi sudah sempat di-spill sama Mas Gentur, jadi nama saya Eros Perwita. Saya juga aktif di sosial media Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya Instagram atau YouTube, channel kita namanya The Investor ya. Kalau di Instagram namanya The Investor underscore ID. Kalau di YouTube The Investor ya. Saya dulu background saya di bank, jadi saya pernah menjadi dealer ya, khususnya di money market dealer. Jadi tugas utamanya adalah mengelola likuiditas bank ya, di mana waktu itu saya di salah satu bank BUMN yang aset dan labanya terbesar di Indonesia ya, salah satunya. Di situ kita mengelola sampai dengan 50 triliun likuiditas bank. Ya, kemudian sampai 2018 saya resign dan menjadi seorang pengusaha sampai sekarang ya. Jadi pengusaha termasuk juga investor. Pengalaman saya di pasar saham sejak 2011 lika-likunya cukup lumayan ya. Dulu saya pertama kali beli saham satu lot itu 500 lembar dulu, masih 500 lembar dulu satu lot, sekarang sudah berubah menjadi 100 lembar ya. Jadi sudah banyak perubahan. Dulu yang namanya kita beli saham itu masih belum secanggih sekarang. Nah, sekarang sudah sangat canggih, sangat mudah ya. Kemudian ya 2011 sampai saat ini macam-macam metode yang sudah saya pakai ya akhirnya dan 2015 ya kami pernah melewati masa market crash 2015 2020 ya, termasuk 2025 ini ya kemarin trading halt lagi yaitu 3 kali market crash bisa kita anggap seperti itu kita sudah lewati dan bersyukur tetap kita bisa menghasilkan bertahan dan menghasilkan cuan portofolio tumbuh ya di saat kondisi market yang serba volatile. Ya, mungkin itu kali ya yang bisa saya sharingkan sebagai perkenalan diri dulu Mas Gentur ya. Nanti semoga ke depan kita bisa makin kenal lagi nanti. Siap, terima kasih Pak. Dilanjut. Oke, mungkin langsung saya mulai aja berarti ya Mas Gentur ya. Monggo Pak. Ya, siap. Baik, sebelumnya terima kasih saya ucapkan ya. Mungkin saya buka lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Eh, Seperti yang disampaikan Mas Gentur tadi, kita akan bicara mengenai analisa fundamental ya. Bagaimana sih kita mencari saham yang berpotensi multibagger dengan analisa fundamental? Ya, kalau saya perhatikan di sosial media, narasi yang kenceng itu kan fundamental is dead itu kan ya, fundamental sudah nggak berlaku lagi gitu. Nah itu kebanyakan kalau menurut saya ya sebagai seorang fundamentalis, saya sampai sekarang pun murni ya, analisa yang saya pakai murni dengan fundamental. Nah,
mungkin bagi kita-kita yang awam gitu, mungkin terutama bagi kita-kita yang masih baru akan kebingungan kok narasinya fundamental is dead, nyatanya BRI turun kan gitu kan ya, BCA pun juga turun gitu kan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, cara main fundamentalnya mungkin belum tepat. Ya, cara main fundamentalnya belum tepat. Nah, nanti langsung saya share saja ke materinya ya. Ya, karena menurut saya rata-rata mereka selalu membandingkan analisa fundamental dengan trading jangka pendek gitu. Ya, dalam artian kalau kita bicara mengenai katakanlah saham BBCA gitu kan ya, yang dimana kinerjanya pun sampai tahun 2025 ini masih tumbuh, sekarang harganya turun gitu. Nah, berarti nggak works dong gitu. Nah, justru kalau kita para fundamentalis mengatakan ketika kita melihat perusahaan-perusahaan yang bagus, kinerjanya naik ya, labanya naik, tetapi harga sahamnya turun, itu justru kesempatan ya. Dengan cara apa? Kita melihatnya untuk long term. Kita melihatnya untuk jangka panjang, tujuannya jangka panjang. Karena pada akhirnya dalam jangka panjang harga saham itu akan mengikuti fundamental aslinya, akan kembali ke kinerja aslinya. Kalau kinerjanya bagus ya cepat atau lambat harga sahamnya akan naik. Ya, kalau kinerjanya nggak bagus, harga sahamnya naik, cepat atau lambat nanti harga sahamnya juga akan turun lagi. Nah, jadi perspektifnya tinggal kita melihatnya di sisi jangka pendek atau jangka panjang, seperti itu ya. Nah, itu sekilas pengantar ya sedikit saja. Nah, nanti akan kita bahas nih, gimana sih caranya kita memakai analisa fundamental untuk mencari saham multibagger ya. Oke, ini materinya sudah jalan ya dan eh, oke. Nah, ini tadi perkenalan diri. Saya skip aja. Nah, kenapa harus pakai fundamental? Ya, memang ya kalau kita bicara mengenai trading jangka pendek, kadang analisa fundamental itu tidak begitu berlaku. Kalau kita bicara mengenai jangka pendek. Ya, tapi kalau kita bicara mengenai jangka panjang, maka fundamental itu menjadi yang utama. Ya, yang utama. Jadi katakanlah kalau misalkan kita nyangkut di saham BBCA, katakanlah di harga 9.000 pun, nggak perlu khawatir gitu. Cepat atau lambat, menurut saya ya, pandangan saya, dan saya meyakini itu, BBCA ke harga 11.000 itu, menurut saya sudah pasti gitu. Cuman kapannya saya nggak tahu. Ya, kenapa? Karena kinerjanya masih growth. Sampai tahun 2025 saat ekonomi lesu pun, itu kinerjanya masih growth. Nah, dalam artian seperti ini, ketika katakanlah kita menyimpan suatu saham, membeli saham untuk jangka panjang, maka dengan kita pegang fundamental, kita akan mendapatkan yang namanya ketenangan ini, gitu. Ketenangan ini, kita nyangkut beli katakanlah BBCA di harga 9.000, 9.500, tetap tenang gitu. Kenapa ya? Karena kita tahu labanya naik gitu kan ya. Perusahaannya masih sehat, menjaga kualitas asetnya, kondisi ekonomi yang sedang tidak bagus saja, kinerjanya bagus gitu. Apalagi nanti kalau kondisi ekonomi bagus, bakal makin bagus lagi kan itu. Nah, ini yang selalu saya utarakan ya, dengan tenang. Di sisi lain, portofolio kita perlu tumbuh, tapi juga harus memberikan ketenangan gitu. Karena menurut saya investasi yang baik adalah investasi yang memberikan ketenangan. Coba bayangkan kalau kita pegang saham-saham gorengan gitu ya, saham-saham dalam tanda kutip dia yang naik tanpa fundamental yang jelas. Itu deg-degan gitu. Kalau mau kita simpan untuk jangka panjang pasti deg-degan. Karena cepat atau lambat ini bakalan turun nih gitu. Nah, makanya kalau kita bicara mengenai jangka pendek, para trader jangka pendek, yang penting adalah ada momentum harga sahamnya naik, walaupun harganya mahal, valuasinya mahal, dia beli di harga mahal dengan harapan minggu depan akan dijual di harga yang lebih mahal lagi kan itu. Tapi berbeda kalau kita tujuannya untuk long term, beli simpan, gitu kan, beli simpan, kita tinggalkan market untuk kegiatan sehari-hari kita gitu. Nah, maka di sini perlu yang namanya fundamental ya untuk memberikan ketenangan tadi gitu. Karena kita bicara mengenai fundamental, cepat atau lambat harga saham akan balik lagi ke fundamentalnya. Ya, jadi nggak ada kekhawatiran. Kita bisa kembali ke rutinitas kita sehari-hari dengan tenang gitu, tanpa perlu
pusing atau tanpa pusing memikirkan market yang selalu volatile seperti ini gitu. Ya, nah itu filosofi tagline kami ya, tumbuh dengan tenang ya. Jadi ada kata-kata dengan tenangnya. Betul portofolio tumbuh, tapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana portofolio kita itu bisa memberikan ketenangan ke kita, gitu ya. Ya. Nah, maka di sini teman-teman sekalian ya, eh, kita kalau mau membeli saham ya kita harus pastikan dulu. Kita membeli saham ini tujuannya untuk trading atau untuk investing. Ya. Nah, di sini kita bicara mengenai investing nantinya ya. Cuman di sini ada sekilas dulu pembukaan, ada perbedaan yang sangat besar menurut saya antara trading dan investing. Bukan berarti investing itu lebih baik dibandingkan trading atau sebaliknya gitu. Bukan ya, tapi itu nanti kembali ke kita. Apakah kita punya waktu untuk memantau market setiap hari? Nah, ataukah memang pekerjaan kita ini seorang full-time trader yang memang setiap hari itu kita selalu menganalisa indikator ekonomi? Atau jangan-jangan kita seorang customer service bank yang dimana nggak sempet tuh melihat indikator-indikator ekonomi setiap hari? Atau kita seorang pebisnis itu ya, pengusaha yang dimana setiap harinya kita ngurusi klien ya, ngurusi komplain, ngurusin order bisnis kita yang tidak bisa kita tinggal. Alias waktu kita mungkin terbatas di market. Nah, di sini yang menjadi pertimbangan kita, apakah nanti kita mau milih untuk trading atau investing. Ya, karena menurut saya, pengalaman saya juga dulu juga trading juga ya, trading dan sekarang saya memutuskan untuk menjadi investing ya, investor jangka panjang gitu kan ya, dengan kaidah value investing ini. Nah, kenapa? Karena memang dulu saya waktu masih ngantor, dulu saya kerja di bank, yang dimana waktu saya kerja di bank itu pekerjaan saya juga ngamatin market ya, tapi market forex dan market obligasi, market bond. Nah, memang di sela-sela di situ saya juga bisa ngamatin saham, akhirnya saya pun juga melakukan trading. Tapi ternyata nggak bisa itu. Yang satu sisi saya fokus ke target perusahaan saya, perusahaan tempat saya kerja, yang satu fokus di portofolio saham saya, ternyata nggak bisa. Memang sesekali bisa. Kalau misalkan pas sahamnya bagus, dapat cuan, kemudian target dari bos di kantor tercapai, wah itu happy-nya seneng. Happy-nya gede gitu kan ya. Seakan-akan semua teman-teman kita di kantor mau kita traktir. Yuk nanti makan siang gua yang bayarin, kenapa? Habis cuan nih dari saham kan gitu kan ya. Namun biasanya nanti akan ada kejadian sebaliknya, di mana pekerjaan kantor itu sangat padat dan membuat stres. Di sisi lain, sahamnya lagi jelek nih. Ya, sahamnya lagi jelek, banyak cut loss-nya. Wah, itu bisa tipes Bapak Ibu ya. Tipes. Jadi menurut saya, pengalaman saya ya, kita tidak bisa melakukan dua hal yang sama ya, dua hal yang memerlukan fokus yang sama di waktu yang dua fokus yang berbeda, dua hal dengan fokus yang berbeda di waktu yang sama. Itu sulit sekali. Ya, sulit sekali. Nah, maka di sini pertimbangannya adalah Bapak Ibu nanti di sisi waktu. Apakah memang punya waktu untuk memantau market setiap hari, melihat indikator ekonomi setiap hari atau tidak? Kalau misalkan tidak punya waktu untuk memantau itu semua, ya sudah investing saja gitu kan ya. Berbeda kalau memang pekerjaan utama kita sehari-hari trading ya, sehari-hari kita menjadi seorang full time trader pastinya berbeda. Nah, jadi di situ pertimbangannya di situ. Kita mau trading atau investing. Karena sekali lagi ini dua hal yang berbeda. Sama-sama saham BBRI, sama-sama saham BBCA, sama-sama saham brand, sama-sama saham apapun itu. Kalau yang satu trading, kalau yang satu investing, itu caranya berbeda ya. Sudut pandangnya berbeda. Seorang trader dia akan berfokus kepada momentum harga saham. Ya, apakah harga sahamnya dalam momentum bagus, trennya lagi bagus atau trennya lagi turun, kan kira-kira seperti itu. Ya, nah ini berbeda kalau kita menjadi seorang investor jangka panjang ya. Maka sudut pandangnya adalah kita melihat saham itu dari sisi bisnisnya.
bisnisnya bagus, punya prospek bagus atau tidak. Nah, kira-kira seperti itu. Karena sudut pandangnya berbeda, maka metode analisa yang digunakan juga berbeda. Ya, kalau trading kita bicara mengenai support, resisten, kan ya, foreign flow, ya, bandarmologi mungkin ya. Jadi analisa-analisa yang dipakai di mana analisa tersebut menjurus ke price action. Nah, berbeda juga kalau kita bicara mengenai investing karena sudut pandangnya bisnis, ya maka yang kita lihat adalah bisnisnya apa, ya jualannya kemana, prospeknya bagaimana, apakah labanya naik atau tidak, seperti itu. Analisa yang digunakan berbeda, maka time horizon-nya juga berbeda. Ya, seorang trader mungkin dia beli saham, keep saham mungkin 1 minggu, 2 minggu kali ya. Saya pernah ngobrol sama salah satu trader profesional ya teman saya yang tersertifikasi master gitu kan ya. Saya tanya paling lama ngehold saham itu berapa? 3 bulan itu paling lama. Katanya seperti itu. Ya. Berbeda dengan saya ngehold saham 3 bulan, itu masih jangka pendek. Gitu ya. Itulah kenapa kalau kita bicara mengenai trading, ya pergerakan harga saham jangka pendek, ya fundamental kadang nggak match, nggak berlaku. Ya karena kalau sentimennya sedang negatif, ya fundamental bagus pun harga sahamnya juga ikut turun kan gitu. Ya, nah jadi time horizon-nya berbeda, cara eksekusinya juga berbeda. Ya, bisa jadi para teman-teman trader ketika katalah harga saham menembus support gitu harusnya jual. Ya kalau kita investing sepanjang prospek bisnisnya masih bagus, ya potensi labanya naik di tahun depan, ya nggak perlu cut loss. Harga sahamnya turun, selama masih memungkinkan ya kita hold atau tambah muatan. Ya, nah kira-kira seperti itu. Jadi cara eksekusinya pun berbeda. Nah jadi ini dua hal yang sangat berbeda. Nah maka di sini harus kita putuskan, saya mau beli saham BBRI atau BBCA, ya atau Unilever, ya atau brand, ya atau apapun itu. Ya kita harus melihat dulu, punya tujuan dulu, saya beli saham ini untuk trading atau investing. Kebanyakan orang yang gagal adalah dia niat utamanya trading, tiba-tiba jadi investor dadakan, gitu kan ya. Kenapa? Karena harga sahamnya turun ya dan nyangkut 10-15%. Akhirnya alasannya kenapa nggak di cut loss? Fundamentalnya bagus gitu. Betul, setelah ditunggu-tunggu mungkin 4 bulan, 5 bulan gitu kan ya. Akhirnya harga sahamnya balik rebound nih. Rebound baru naik dikit, naik 10%, langsung dijual. Saya tanya alasannya kenapa? Mumpung hijau. Ya, takut besok merah lagi kan gitu kan biasanya kan ya. Nah, jadi bolak-balik tuh tadinya trading tiba-tiba jadi investor dadakan, habis itu cuma 10% jadi trading lagi gitu. Nah, percayalah Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita melakukan hal seperti itu, coba dicek deh. Pasti portofolionya nggak kemana-mana. Ya, isinya kalau bulan ini cuan, mungkin bulan depan boncos dan sebagainya, pasti portofolionya nggak kemana-mana. Karena ya tadi, jadi trader, habis itu karena nyangkut tiba-tiba jadi investor dadakan. Habis itu mumpung hijau 10% nih, langsung jadi trader lagi gitu kan ya. Nah, yang terjadi biasanya seperti itu. Nah, harapannya paling nggak dari satu slide ini, sudah paham nih, oh ternyata kalau trading itu ya pasti punya disiplin, kapan cut loss, kapan take profit gitu kan ya. Begitu juga dengan investing. Investing itu kita mempelajari bisnisnya, sepanjang bisnisnya baik-baik saja, kinerjanya masih bagus, maka nggak ada alasan untuk kita jual gitu, kira-kira seperti itu ya. Nah, maka di sini ya nanti kita akan bicara mengenai investing ini ya. Ini pembukaan dulu. Ya, tapi paling nggak ini mengenai mindset ini harus benar dulu. Karena nanti kalau kita bicara mengenai investing fundamental ya, wah ini sahamnya bagus nih, fundamentalnya bagus. 5 hari harga sahamnya turun, habis itu bingung, katanya fundamental bagus, kok harganya turun gitu kan ya. Nah, harapannya setelah mengikuti webinar malam hari ini, bootcamp malam hari ini, pertanyaan seperti itu sudah tidak ada lagi dan sudah terjawab gitu ya. Harapannya seperti itu. Oke. Nah, sekarang ya kita masuk nih mengenai investasi jangka panjang.
Kenapa akhirnya saya memilih untuk menjadi seorang investor jangka panjang? Karena ya punya waktu luang gitu ya. Saya menganggap enak sekali kita menjadi seorang investor jangka panjang ya. Kita punya waktu luang, kita beli saham, ya sudah, beli perusahaan bagus di harga murah, hold saja. Mau itu asing keluar gitu ya, ada outflow dari asing, mau itu ada inflow gitu kan ya, mau itu ada suku bunga mau naik atau mau turun gitu kan ya. Yang penting ini perusahaannya bagus, prospeknya bagus, kinerjanya bagus, ya nggak masalah ya. Kita tinggal kita tinggalkan market dengan segala hiruk pikuknya, itu kita bisa lakukan hal yang lain. Nah, itu kenapa saya pilih menjadi seorang investor jangka panjang ya. Dan rata-rata orang-orang kaya di dunia ini ternyata juga para investor jangka panjang tuh. Warren Buffett, Pak Lo Keng Hong, bahkan Pak PP sendiri pun beliau juga investor jangka panjang kan ya. Beliau memiliki perusahaannya sendiri sejak lama gitu kira-kira ya. Nah, itu pilihan ya, pilihan apa kita mau trading atau investing, kembali ke masing-masing ya. Cuman dari perspektif saya ya sebagai ya seorang investor jangka panjang, menariknya adalah dengan kita fokus ke jangka panjang, kita punya banyak waktu luang. Seperti itu. Oke. Nah, maka kalau kita bicara mengenai apa namanya, mengenai investasi jangka panjang, menurut saya saat ini satu-satunya yang bisa kita pakai adalah kaidah value investing. Ya, menurut saya ini yang paling kuat ya. Saya belum apa namanya? Ya belum ketemu sih ya, belum belum ketemu. Misalkan apa konsep atau metode analisa yang cocok untuk investasi jangka panjang selain kaidah value investing ini, menurut saya ya, pengalaman saya sampai saat ini saya belum ketemu ya. Apakah inflow asing bisa kita pakai untuk investasi jangka panjang? Bingung nanti kan ya. Kita barusan beli saham katalah hari ini. Minggu depan beritanya asing outflow gitu kan ya. Asing keluar, sentimennya negatif. Bingung kan ya? Kita mau mau jual atau tetap hold kan gitu. Nah, jadi kalau menurut saya jangka panjang ini sangat tepat kita memakai kaidah value investing. Ya, menurut saya sangat tepat. Ya. Konsepnya ini sederhana gitu. Jadi dari sekian teori buku-buku yang saya baca tentang investasi jangka panjang itu ya, tentang investing, sebenarnya konsepnya itu sederhana. Ya, kalau kita simpulkan dari semua teori tersebut, konsepnya itu sangat sederhana. Yang pertama, kita harus memiliki time horizon yang panjang. Ya, jadi memang benar jangkanya harus jangka panjang. Jangka panjang itu berapa lama? Di atas 1 tahun. Ya, memang satu-satunya yang menjadi tantangan untuk kita menjadi seorang investor jangka panjang itu ya time horizon ini. Ya kuat nggak kita ngehold saham 1, 2, 3 tahun gitu. Rata-rata kalau udah ngehold saham sebulan itu udah gatel ini, saham nggak gerak-gerak gitu kan ya. Ya padahal ya baru 1 bulan gitu. Kita bicara mengenai bisnis, bisnis 1 bulan itu belum jalan kan ya. Ya, bisnis itu kita ngelihatnya dalam 1 tahun. 1 tahun berapa omsetnya, berapa labanya. Ya, kemudian tahun depan dilanjut lagi, apakah labanya naik atau tidak, kan seperti itu. Nah, itu yang memang yang menjadi tantangan untuk seorang investor jangka panjang. Ya, jadi miliki time horizon yang panjang. Kalau saya sendiri, saya pribadi, time horizon saya belum sepanjang Pak Lo Keng Hong, Warren Buffett gitu ya, belum. Ya, beliau-beliau ini time horizon yang terbaik ya. The best time horizon is forever kan gitu kan ya. Beliau-beliau ini bilang seperti itu. Kalau saya belum ya. Rata-rata 1 sampai 3 tahun itu saya ngehold saham. Tapi memang ketika beli saham, saya tunjukkan atau saya tetapkan bahwa ya ini saya akan ngehold saham antara 1, 2, 3 tahun ya. Jadi bukan 1, 2, 3 bulan, bukan. Bukan 1, 2, 3 minggu, bukan. Apalagi 1, 2, 3 hari, bukan ya. Tapi benar-benar 1, 2, 3 tahun. Oke. Nah,
Time horizon yang panjang, kemudian yang kedua, kita harus memilih perusahaan yang berkinerja baik atau menuju baik. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai investasi jangka panjang ya harus perusahaan yang berkinerja baik. Ya, kalau saham-saham gorengan ya yang dia naik tanpa fundamental, ya naik saat ini ya, tapi bisa bertahan berapa lama kan gitu. Ya, jadi apakah bisa cari cuan di saham gorengan? Ya bisa-bisa saja gitu. Kalau tahu caranya dan time horizonnya memang pendek ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu kan ya. Tapi kalau jangka panjang, menurut saya tidak bisa. Ya, jadi harus perusahaan yang berkinerja baik menuju baik. Ya. Kemudian yang ketiga, yang juga tidak kalah pentingnya adalah membelinya di harga yang murah, ya, yang wajar, yang murah, ya, yang under value. Nah, nanti kita akan bicara mengenai nomor 2 dan nomor 3 ini. Ya, nomor 2 dan nomor 3 ini teori yang bisa kita pelajari. Ya, nanti Bapak Ibu mau habis webinar atau bootcamp pada malam hari ini, kemudian baca buku yang lainnya, pasti dapat tuh teorinya. Tapi memang prakteknya atau jam terbangnya nanti akan tantangannya ada di nomor 1 ini. Itulah kenapa nomor 1 ini yang paling penting ya, time horizon yang panjang ini. Ya, oke. Nah, oke. Kita bicara mengenai perusahaan yang berkinerja baik atau menuju baik. Ya, nah maka di sini kita bicara mengenai bisnisnya, yang dimana dari bisnis yang dimiliki perusahaan tersebut nanti akan tercermin dalam laporan keuangan. Nah, jadi mau nggak mau kita sebagai seorang investor jangka panjang harus bisa membaca laporan keuangan. Ya, jadi mau nggak mau harus bisa membaca laporan keuangan. Para investor besar ya, para orang-orang kaya di dunia ini, mereka pasti bisa membaca laporan keuangan. Ya, Pak PP gitu kan ya, Hartono bersaudara ya, Pak Hartono bersaudara, Pak Khairul Tanjung ya, Warren Buffett dan sebagainya ya, Elon Musk dan sebagainya, Mark Zuckerberg dan sebagainya. Mereka semua bisa membaca laporan keuangan. Ya mungkin kita nggak akan sekaya mereka-mereka ya, tapi paling tidak kita punya mindset yang sama dan punya skill yang sama ya. Salah satunya membaca laporan keuangan. Nah, dan untuk membaca laporan keuangan ini jangan khawatir ya, tidak perlu kita harus lulusan akuntansi, nggak perlu. Jadi berbeda kalau mereka-mereka yang kuliah di akuntansi memang pekerjaannya nanti adalah membuat laporan keuangan. Sedangkan kita para investor ini cukup bisa membacanya saja ya. Jadi membaca laporan keuangan. Ya, membaca laporan keuangan itu simple ya. Kita tidak akan breakdown semuanya di sini, tapi paling tidak poin-poin pentingnya itu dapat ya. Di mana poin-poin penting ini Bapak Ibu nanti bisa praktekkan setelah acara pada malam hari ini, biasanya langsung dapat ya. Oke, nah jadi laporan keuangan itu sebenarnya ya, kalau Bapak Ibu membuka laporan keuangan itu kan banyak angka-angka, banyak pos-pos itu. Nah, sebenarnya laporan keuangan itu cuma dibagi menjadi 2 laporan sebenarnya. Ya, 2 laporan. Yang satu adalah neraca, yang kedua adalah laba rugi. Cuman itu aja. Ya, neraca dan laba rugi. Ya, nah, cuman itu saja sebenarnya laporan keuangan itu. Cuman memang di dalam neraca itu pos-posnya banyak. Di dalam laporan laba rugi itu juga pos-posnya banyak. Ya, tapi intinya cuman 2 itu, laporan neraca dan laporan laba rugi. Nah, sebagai investor, kita perlu membaca dua-duanya ya atau semuanya. Tapi neraca dan laba rugi ini punya fungsi yang berbeda. Ya, dari POV saya, fungsinya berbeda. Pertama, kalau kita bicara mengenai neraca, nah neraca itu isinya adalah aset, ya, kemudian liabilitas dan ekuitas, ya. Jadi aset ini adalah kekayaan perusahaan, kemudian apa aset ini kekayaan perusahaan yang di mana
di sisi sebelah kanannya itu ada liabilitas, itu kewajiban, dan ekuitas modal. Artinya liabilitas dan modal ini bisa dikatakan sumber dana. Ya, jadi sumber dana untuk mencapai kekayaan atau asetnya suatu perusahaan. Ya, ibaratnya seperti kita lah ya, kita dalam rumah tangga nih. Rumah tangga, saya punya rumah, punya mobil misalkan ya, Bapak Ibu punya rumah, punya mobil. Rumah dan mobil itu kan aset, betul ya? Misalkan rumah 2 miliar, mobilnya 500 juta. Nah, sekarang pertanyaannya rumahnya itu masih hutang atau cash, kan gitu. Nah, rumah 2 miliar, mobil 500 juta. Ternyata semuanya utang. Ya. Nah, kekayaannya yang kelihatan adalah rumah dan mobil. Kekayaannya 2,5 miliar kan gitu. Ya, nah namun di sisi sebaliknya, di sumbernya adalah jangan-jangan rumah dan mobil ini semuanya utang. Berarti modalnya nol gitu ya. Modalnya nol, rumahnya utang, mobilnya hutang. Nah, berarti itu resikonya tinggi kan gitu kira-kira. Ya, kalau cash flow-nya bermasalah, nggak bisa bayar cicilan, ya rumahnya disita, mobilnya disita gitu. Tapi berbeda, kita punya rumah, punya mobil, itu adalah aset kita, yang dimana itu ternyata bukan hutang. Nah, berarti sumbernya dari mana? Sumbernya dari modal sendiri. Nah, gitu. Nah, kira-kira simpelnya sebenarnya seperti itu ya. Jadi aset ini adalah kekayaan, kemudian liabilitas plus ekuitas itu adalah sumber dananya, ya, sumber dana untuk menghasilkan kekayaan tersebut. Nah, neraca buat kita para investor itu fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan tidak berpotensi gagal bayar. Nah, jadi fungsi dari neraca POV saya ya adalah memastikan perusahaan tidak berpotensi gagal bayar. Nah, jadi neraca ini bukan yang men-trigger kenaikan atau penurunan harga saham, tidak. Tapi neraca adalah memastikan perusahaan ini bisa berdiri dengan sehat, berdiri dengan kokoh, tidak gagal bayar utang. Kenapa? Karena sekalinya perusahaan gagal bayar utang, ya sudah, itu sahamnya pasti berantakan dan berujung di suspend. Ya, apalagi kalau gagal bayar utang obligasi ya, telat bayar bunga obligasi sehari saja, itu langsung disuspend sahamnya. Ya, dan case-nya banyak sekali, nanti kita bicara case ya. Nah, itu fungsi neraca ya. POV saya, kenapa saya membaca neraca? Untuk memastikan perusahaan tidak ada potensi gagal bayar utang ya. Kenapa ya? Karena tadi kan kita untuk investasi jangka panjang, kita beli sahamnya, kemudian kita tinggalkan market, kita kembali ke rutinitas kita sehari-hari. Nah, kalau kita tinggalkan ini, tiba-tiba kalau perusahaan nggak bisa bayar utang, disuspend, nanti bingung kita kan. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, itu neraca. Kemudian yang kedua, laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi inilah yang bisa men-trigger kenaikan atau penurunan harga saham. Ya. Alias kalau labanya naik, maka ada potensi harga sahamnya juga ikut naik. Kalau labanya turun, maka ada potensi dalam jangka panjang harga sahamnya ikut turun. Ya. Nah, dari sini harusnya nanti kejawab kalau misalkan ditanya, kenapa Unilever saham yang berfundamental bagus, harga sahamnya turun terus ya, walaupun tahun ini rebound ya, tapi dari tahun 2019 sampai tahun 2024 itu turun terus. Makin lama di hold makin turun. Kenapa? Karena labanya turun. Walaupun neracanya Unilever sehat. Yang neraca Unilever itu sangat sehat. Ya, tidak punya utang, cash flow-nya bagus. Cuman karena labanya turun ini, di mana setiap tahun revenue-nya turun, labanya turun, ya harga sahamnya ikut turun. Gitu ya. Nah, jadi ketika kita melihat saham-saham yang labanya turun, ya jangan diserok. Ya, kebanyakan orang serok terus ya. Ini juga yang terjadi ke saham BBRI ya. Beli di harga 5.000, turun ke 4.500, serok, beli turun ke 4.000, serok lagi. Habis itu ternyata nyangkut, habis itu bingung gitu kan ya. Nah, tapi berbeda kalau kita melihat perusahaan-perusahaan yang labanya naik tapi harga sahamnya turun. Nah, itu peluang. Itu ya.
Nah, peluang. Jadi labanya growth. Contoh ya, contoh misalkan BBCA. All time high-nya di harga 12.000. Sekarang mungkin 8.000, kemarin 7.500. Di sisi lain labanya masih tumbuh. Ya, ini kesempatan gitu. Nah, jadi dari sini sudah ada gambaran ya bagaimana memanfaatkan fundamental ya. Jadi kalau fundamentalnya turun, ya jangan diserok gitu. Tapi kalau fundamentalnya bagus, naik, tumbuh, tapi harga sahamnya turun, nah itu yang diserok gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, oke. Nah, kinerja yang baik artinya labanya naik. Ya, jadi sekali lagi ini dua fungsi ini ya. Neraca yang sehat belum tentu membuat harga sahamnya naik, belum tentu. Ya. Tapi kalau labanya naik, apalagi labanya naik 100%, 200%, 1000%, potensi harga sahamnya naik itu tinggi. Nah, jadi itu ya. Ya, cuman kenapa kita perlu baca neraca? Ya ini untuk memastikan supaya tidak terjadi suspend ya. Tahu-tahu di suspend kita bingung. Ya. Nah, sekarang kita coba studi case ya. Ini studi case saja. Studi case saham yang saya sendiri pernah dapat multi bagger. Ya. Saya sampaikan nanti di sini. Nanti di sesi terakhir kita bisa bahas ya salah satu saham yang juga saya beli ya 2-3 bulan kemarin ya terakhir yang harga sahamnya belum naik gitu kan ya. Nah ini studi case 1 MAPA. Oke, nah ini saya ambilkan MAPA posisi Juni 2022 ya. Ini aset ya. Ini aset. Ya, Juni 2022 ini saat saya beli MAPA tahun 2022 lalu. Salah satu saham multi bagger saya ya di tahun 2023. Belinya di tahun 2022. Nah, jadi time horizonnya 1 tahun gitu ya. Nah, MAPA punya aset. Aset kita bicara mengenai aset ada aset lancar dan aset tidak lancar ya. Nah, aset lancar itu aset-aset yang secara teori dia menghasilkan cash flow yang biasanya umur puterannya itu kurang dari 1 tahun. Tapi kalau aset tidak lancar, itu aset-aset pendukung aset lancar. Nah, jadi umur asetnya itu biasanya lebih dari 1 tahun. Ya, jadi seperti tanah, mobil, kemudian mesin-mesin, pabrik, dan sebagainya masuk aset tidak lancar. Tapi kalau aset lancar ini, inilah yang menghasilkan cash flow. Gitu. Nah, jadi semakin besar aset lancar, berarti putarannya makin makin kenceng gitu ya kira-kira ya. Nah, sorry, makin besar aset tidak lancar berarti artinya perusahaan butuh butuh modal atau butuh capex yang besar. Ya, nah, seperti itu kira-kira ya itu teorinya. Cuma di sini langsung kita praktekkan saja ya. MAPA untuk posisi Juni 2022 jumlah aset lancarnya 3,8 triliun. Nah, di sini kita perlu tahu MAPA itu bisnisnya apa? Jualan sepatu ya, toko retail seperti Foot Locker, Planet Sport ya, Sport Station. Nah, itu punyanya MAPA. Nah, jadi kita punya bayangan dulu, oh bisnisnya ini toko retail ya, jualannya rata-rata sepatu, gitu kan ya. Nah, berarti kalau sepatu ya wajar persediaannya banyak. Ya, kenapa? Karena kalau kita datang ke toko retail jualan sepatu tapi raknya kosong semua, ya kita nggak akan percaya kan gitu. Nah, makanya wajar persediaannya banyak. Cuman yang menarik dari persediaan 2,1 triliun, 1,1 triliunnya dia punya kas. Wah, ini besar sekali itu. Ya, jadi bagus sekali. Oke. Nah, ini kemudian kalau kita bandingkan total asetnya, jumlah asetnya itu ada 5,8 triliun dengan 1,1 triliun berupa kas. Ini bagus sekali ya, 20 sampai 25% asetnya MAPA itu berupa kas. Jadi kasnya besar sekali. Nah, di sini yang kita hitung adalah bukan besarnya jumlah aset, enggak, tapi rasio-rasio ini. Kas dibandingkan dengan total asetnya berapa nih? Makin gede berarti makin liquid ya. Liquid ini dalam artian likuiditasnya bagus, biasanya kemampuan untuk membayar kewajiban-kewajibannya itu juga juga
bagus juga gitu ya. Jadi tidak kesulitan biasanya membayar kewajiban-kewajibannya itu. Nah, teman-teman juga lihat nih aset tetapnya 700 miliar ya, aset hak guna 800 miliar dengan jumlah persediaannya banyak jumlah persediaannya. Jadi di sini kebayang, oh kenapa persediaannya besar sekali? Oh karena memang toko retail yang dimana setiap toko yaitu raknya harus penuh. Ya. Toko kalau misalkan punya 5 rak, yang isi cuma 3, kita pun jadi ragu-ragu gitu. Nah itulah kenapa pos persediaannya besar. Nah jadi maksud saya adalah ketika kita melihat suatu aset, total aset, maka pertama yang harus kita lihat, saya lihat posisi kasnya dulu. Yang kedua baru pos terbesarnya di mana, itu ya. Nah, ini pos terbesarnya persediaan, hal yang wajar ya. Nanti kalau ada case persediaan apa pos yang paling besar itu piutang, Anda tanya ya, perlu kita kaji lebih dalam. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, nah ini MAPA neracanya sangat sehat ya. 5,8 triliun, 1,1 triliunnya cash. Ya. Nah, kemudian ya angka-angka yang kecil ini bisa kita abaikan ya, biar tidak pusing. Ya. Oke, nah kemudian setelah kita melihat aset, tadi kan ya, aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Nah, kita lihat liabilitasnya. Liabilitas ini posnya juga banyak kan ya. Banyak mana yang kita lihat kan itu. Yang saya lihat adalah yang pertama kali adalah hutang bank dan penerbitan obligasi. Besar enggak? Karena kalau kita bicara mengenai liabilitas atau utang, itu enggak semua utang itu jelek. Ya, enggak semua hutang itu jelek. Ya. Utang usaha bagus enggak? Bagus utang usaha. Ya, utang usaha ini kan dari supplier ngasih barang dulu ke perusahaan. Ya, anggap kita ini sebagai perusahaan atau kita ini sebagai emiten. Nah, jadi saya dapat barang dari supplier tapi saya bayarnya nanti. Ya, itu bagus menurut saya. Berarti kepercayaan supplier ke kita bagus dan bargaining position kita bagus. Ya. Nah, cuman utang yang jelek adalah utang bank atau penerbitan obligasi. Ya, itulah kenapa di laporan arus kas juga utang bank penerbitan obligasi itu dicatat terpisah ya. Tapi kalau utang usaha itu masuk dalam arus kas operasi. Ya, itu terlalu dalam, tapi paling enggak yang terpenting di sini yang kita lihat buat saya adalah utang bank dan penerbitan obligasi. Ya, sekarang kita lihat nih, oh utang banknya 45 miliar. Terutama utang bank jangka pendek ya, karena kalau jangka pendek ini kan mau jatuh tempo nih. Ya, nah, perusahaan punya cash 1,1 triliun, utang banknya cuma 45 miliar. Ya, seharusnya perusahaan nggak perlu punya utang kan ya, karena udah cashnya besar sekali. Nah, ngapain punya utang bank? Bisa jadi ya untuk biasanya apa namanya untuk koneksi dengan bank kan gitu kan ya, koneksi dengan bank ya, punya relasi bank ya. Dulu saya kerja di bank jadi tahu kenapa kok ini perusahaan yang cashnya berlimpah tetap harus punya utang bank juga ya, salah satunya itu ya. Cuman nominalnya biasanya kecil. Ya untuk menjalin relasi ya, karena kita punya transaksi yang besar di bank tersebut. Ya kemudian bisa juga sebagai tambahan buffer likuiditas juga bisa seperti itu. Nah, cuman intinya kalau kita lihat seperti ini, ya, nggak perlu harus jadi ahli akuntan kan ya. Sudah kita pastikan, oh, neracanya sehat nih, liabilitasnya sehat gitu. Oke ya. Nah ini case dari MAPA. Ekuitasnya oke ya. Ekuitasnya biasanya tidak banyak kita lihat ya. Kecuali kalau perusahaan mau right issue atau mau apa namanya? Ada aksi korporasi, nah biasanya baru melibatkan ekuitas. Tapi kalau enggak ya biasanya kita cuma lihat sekilas saja gitu ya. Tapi intinya di sini teman-teman bisa lihat ya, jumlah liabilitas dan ekuitas 5,8 triliun. Jadi sama ya nih, angkanya sama dengan aset.
Nah, itulah kenapa liabilitas dan ekuitas ini adalah sumber dana untuk membiayai aset perusahaan. Nah, jadi pasti sama nih. Jumlah liabilitas dan ekuitas ini pasti sama dengan total aset. Ya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa neracanya MAPA itu sehat. Oke ya. Nah, sekarang case yang kedua nih. Yang kemarin cukup heboh ya, yaitu Sril atau Sritex. Yang dimana Sritex ini dulu ya sebelum tahun 2020 ini termasuk salah satu saham favoritnya para retail juga. Ya, jadi cukup favorit ya. Ya kira-kira istilahnya masuk dalam LQ45 juga loh ya. Jadi Sril dulu juga masuk dalam indeks LQ45. Ternyata 2021 disuspend yang nyangkut banyak ya. Akhirnya kemarin sampai pilot ya. Nah, kalau pilot seperti itu gimana? Ya sudah, investornya ya duitnya hilang gitu ya. Duitnya hilang. Secara teori ketika perusahaan bangkrut kan ya, maka semua asetnya akan dijual. Ya, semua aset dijual, uang hasil penjualan aset digunakan untuk membayar hutang dulu. Baru sisanya kalau ada sisa ya dibagikan ke pemegang saham. Ya, nah itu pasti rumit itu ya. Jadi walaupun nanti kalau misalkan kuratornya Sril itu berhasil menjual aset-asetnya Sril, ya tapi belum selesai untuk bayar utang dulu, kemudian kalau ada sisa baru dikembalikan ke pemegang saham. Ya, jadi pasti rumit terus lama ya. Nah makanya sebelum kita beli saham harus kita cek dulu neracanya sehat atau enggak gitu kan. Nah, ini ya, ini studi case-nya. Sril tahun 2021 disuspend ya. Mungkin kalau Bapak Ibu baru masuk di pasar saham setahun dua tahun terakhir ini mungkin nggak merasakan euforianya Sril ya. Tapi saya yakin teman-teman di sini kalau sudah masuk saham sebelum tahun 2020, Sril itu salah satu saham yang hype waktu itu ya, salah satu saham favoritnya para retail juga ya. Tapi akhirnya disuspend ya, yang nyangkut banyak ya. Ini ya, Mei 2021 disuspend karena tidak bisa membayar medium term note sebesar 25 juta. Ini obligasi gitu kan. Nah, gagal bayar obligasi langsung disuspend 2021. Ya. Kemudian berapa duit investor retail yang nyangkut? Totalnya adalah 1,1 triliun rupiah. Ini duit investor retail loh ya. Jadi bukan pemegang pengendali, bukan. Ya, tapi benar-benar duit investor retail nih. Ya, dihitung dari jumlah saham yang ada di publik. Ya, dan harga saat disuspend. Terus 1,1 triliun ini kemana? Ya pasti hilang itu. Harus direlakan. Ya, nggak bisa kita nunggu sampai selesai perkara dan sebagainya, duitnya balik, nggak bisa. Ya, jadi ya harus diikhlaskan ya. Jadi kalau misalkan mungkin dari sekitar 200 orang di sini mungkin ada mungkin ya yang masih nyangkut di Sril, ya sudah ikhlaskan saja Bapak Ibu sebagai ongkos belajar. Tidak apa-apa ya, sebagai uang sekolah belajar di saham. Ya, nah 1,1 triliun duit investor retail ya, bayangkan itu nyangkut di Sril dan hilang pasti. Ya, nah sekarang kita lihat nah, guys, bahkan ini 2021 disuspend, 2020 beritanya itu sangat hype. Ya, harga saham Sril naik 40%, kemudian banyak yang mengatakan bahkan ini di berita loh ya, di berita bahwa saham Sril ini masuk kategori under value. Saya masih ingat itu PBV-nya cuma 0,3 kali. PBV 0,3 kali ya secara valuasi seakan-akan under value. Tapi kalau kita hanya melihat valuasinya saja tanpa mempelajari fundamentalnya ya ujung-ujungnya tadi disuspend gitu ya. Nah, jadi 2020 itu sangat hype, 2021-nya disuspend. Nah, gimana kondisinya ya? Sekarang kita cek ya studi case-nya. Mei 2021 disuspend. Jadi laporan keuangan terbarunya Maret. Ya, yang dimana kita ngelihat
laporan keuangan seril ini dalam bentuk mata uang dolar ya. Total aset waktu itu 1,4 miliar dolar, di mana posisi kasnya 45 juta dolar ya. Jadi kecil ya, dari 1,4 miliar dolar aset, 4 kasnya hanya 45 juta dolar, sangat kecil ya. Kemudian ya aset tetap ini wajar ya, pabrik dan sebagainya oke ya. Ada persediaan, piutangnya juga cukup gede ya. Nah ini dari sisi aset seperti ini, intinya likuiditasnya kecil. Aset dibandingkan total, cash dibandingkan total aset, persentasenya kecil. Nah, yang lebih penting lagi bagaimana liabilitasnya. Nah ini yang kita lihat. Kita lihat pertama liabilitas jangka pendek, yang dimana ini adalah hutang-hutang yang harus dibayar yang akan jatuh tempo. Teman-teman bisa lihat di sini. Utang bank jangka pendeknya 600 juta dolar. Kasnya hanya 45 juta dolar, utang bank jangka pendek 600 juta dolar, dan naik signifikan dibandingkan posisi Desember 2020. Akhir tahun 2020 hanya 277 juta dolar, Maretnya langsung naik 600 juta dolar. Nah, kelihatan nih, wah ada apa nih kok naik, utangnya naiknya tiba-tiba signifikan gitu kan. Ya. Kemudian di bawahnya lagi ada utang bank jangka panjang 382 juta dolar yang mau jatuh tempo. Obligasi jangka menengah, surat utang jangka menengah 25 juta dolar. Obligasi jangka panjangnya 360 juta dolar. Nah, bayangkan dari 1,4 miliar dolar utang yang akan jatuh tempo, 1,3 miliar dolarnya itu hutang jelek semua tuh. Utang bank, penerbitan obligasi tadi kan ya saya share ya. Utang buruk yang saya lihat dua ini. Utang bank, penerbitan obligasi. Bayangkan cashnya hanya 45 juta dolar. Sedangkan utang yang mau jatuh tempo 1,2 miliar dolar. Terus gimana caranya mau bayar? Itu kan ya. Oke, nah berarti ini resikonya tinggi. Nah setelah itu kita perkuat lagi dengan laporan arus kasnya. Nah sekarang laporan arus kas dari aktivitas operasinya minus. Ya, nah jadi operasionalnya saja ini tombok itu. Udah kasnya kecil, utangnya besar, cash flow-nya nombok ya. Dan ini ada angka janggal. Pembayaran kepada pemasok 900 juta dolar. Bayar kepada pemasok ini kepada supplier ya. Kenapa besar sekali? Padahal sebelumnya cuma 300 juta dolar. Ini janggal sekali itu. Ya, ya sudah. Kalau arus kas operasinya aja minus, pasti hutangnya naik. Karena kan kalau cash flow-nya minus ya terus buat operasional sehari-hari dari mana ya? Pasti kan dari utang. Ya, akhirnya utang-utang terus, akhirnya bomnya meledak ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini utang pendanaan, utang banknya naik signifikan. Nah, dari neraca inilah kita tahu mana perusahaan berkualitas, mana yang tidak. Seperti itu ya. Nah, itu kita bicara mengenai neraca. Ya, ada dua studi case tadi ya. Case MAPA dan case real. Nah, sekarang tinggal nih habis ini Bapak Ibu pasti di sini kan sudah punya saham kan ya. Ya nanti habis ini pas liburan nanti dicek. Dicek nih neraca saham yang saya punya gimana nih. Gitu kan ya, sehat atau enggak gitu kan. Nah, oke. Nah, jadi tidak perlu rasio yang rumit-rumit kan ya, rasio DER dan sebagainya. Cukup dilihat saja kelihatan. Ini perusahaannya apa namanya sehat atau enggak gitu kan. Nah, cukup seperti itu ya. Jadi nggak perlu ngafalin rasio-rasio DER dan sebagainya gitu kan ya. Itu memang tetap kita ngelihat, tapi paling tidak kita cuma membaca laporan keuangan aja langsung kelihatan tuh. Ini sehat, ini enggak gitu ya. Oke, nah itu kita bicara mengenai laporan keuangan. Nah, nomor dua tadi kan ya, nomor dua memilih perusahaan yang berkinerja baik. Laba rugi, kalau laba rugi sepertinya mudah ya, nanti kita praktekkan di apa studi case di selanjutnya untuk saham multi bagger. Tapi kalau teorinya laba rugi itu cukup mudah, intinya penjualan
laba bruto, beban lain-lain, laba bersih kan gitu kan ya, simple ya. Nah itu harapannya yang kita cari adalah revenue-nya naik, artinya perusahaan ekspansi, labanya naik, berarti efisiensi gitu kan ya. Jadi antara ekspansi dan efisiensi gitu. Nah oke, sekarang baru kalau kita sudah melihat neraca perusahaan, masuk ke valuasi nomor tiga. Tadi kan ya value investing, time horizon panjang. Yang kedua memilih perusahaan yang berfundamental bagus, berkinerja baik ya. Yang ketiga membelinya di harga yang murah gitu. Nah, disinilah baru kita bicara mengenai valuasi. Nah, apakah valuasi itu selalu PBV 0,3 dengan PI rasio 5 kali? Jawabannya tidak ya. Tidak, nanti kita lihat ya, MAPA. Kalau MAPA nanti menunggu PBV satu kali ya saya nggak pernah bisa beli MAPA gitu kan ya. BBCA, BBRI nggak pernah PBV satu kali. Ya. SIDO muncul, SIDO menurut saya sekarang harganya di bottom ya. Tapi PBV-nya tiga kali gitu. Nggak bisa menunggu SIDO muncul ya. Tolak angin itu PBV 0,3 kali kayaknya nggak akan dapat itu. Ya, itu. Nah, lalu kalau tidak bukan 0,5, 0,3, terus apa? Nah, di sini ya kita bahas ya. Nah, jadi sekarang kita bicara mengenai rasio. Bicara rasio itu banyak sekali teman-teman ya, banyak sekali. Saya sendiri juga nggak hafal. Ya, ada debt to equity ratio, ada return on equity ya, ada net profit margin, gross profit margin, ya, ada return on asset, macam-macam. Nah, lalu mana yang terpenting gitu? Ya, memang semuanya penting ya. Kadang-kadang semuanya dilihat, tapi menurut saya ya, dari POV saya, tiga rasio yang tidak boleh terlewat. Ya, terserah kita mau analisa net profit margin, analisa return on asset, analisa debt to equity ratio, boleh semuanya. Tapi tiga rasio yang tidak boleh terlewat. Satu adalah ROE, return on equity. Dua, price to book value. Yang ketiga, price to earning ratio. Ya, tiga ini aja gitu. Tiga ini saja. Ya, cuman sekali lagi, tiga rasio ini syaratnya adalah nomor dua sudah kita jalankan ya, memilih perusahaan yang bagus, berfundamental bagus. Tadi sudah kita jalankan, baru kita masuk rasio. Nah oke, yang pertama kenapa return on equity? Ya kita kembali ke filosofi bisnis ya. Kembali lagi ke mindset awal kita bicara mengenai investasi jangka panjang, sudut pandangnya adalah bisnis. Nah sekarang kalau kita mau berbisnis, saya mau buka warung bakso gitu. Biasanya apa yang saya pikirkan? Yang saya pikirkan adalah bagaimana saya bisa mencetak laba besar dengan modal yang minim kan gitu kan ya. Modal saya cuma 100 juta, tapi bagaimana 100 juta ini bisa menghasilkan laba katakanlah 50 juta kan gitu. Nah, itulah ROE gitu. Ya, modal sekecil-kecilnya, laba sebesar-besarnya kan gitu kan ya hukum ekonomi. Nah, itulah ROE. Nah, jadi ada kaitannya dengan filosofi bisnis itu ada. Ya, dan ROE ini rasio yang menurut saya sangat penting yang tidak boleh terlewatkan. Ya. Nah, ini teorinya ya, imbal hasil dari modal yang ditanamkan ya semakin besar semakin bagus. Cuman rasio ROE yang baik berapa? Apakah 10%, 15%, 20%? Jawabannya tidak ada angka mutlak ya. Yang kita lihat nanti adalah historinya dan juga prospeknya. Ya, kita nanti bahas di studi ke selanjutnya ya. Ini sekilas saja mengenai rumusnya ya. Kalau rumusnya sangat sederhana, sangat simpel, yaitu laba bersih dibagi dengan ekuitas. Ya, kalau misalkan saya buka warung bakso bisa menghasilkan laba setahun 50 juta, modalnya 100 juta, berarti ROE-nya 50%. Ya, sesimpel itu ya. Ya, ada perusahaan laba bersihnya ya, ini tanda bintang ini setahun ya, maksudnya setahun. Nah, menghasilkan laba katakanlah 2 juta ya atau 2 triliun ya, ini saya pakai redenominasi rupiah gitu ya ceritanya ya. Jadi 2 triliun itu saya tulis 2 juta misalnya ya.
2 juta, 2 triliun modalnya atau ekuitasnya 10 triliun berarti ROE-nya 20% ya. Jadi simpel itu ya. Nah, saya kira ini cukup simpel ya. Nah, sekarang untuk rasio selanjutnya price to book value. Nah, jadi price to book value ini penting kenapa? Karena supaya kita tahu ekuitas ini kalau dikonversi ke saham, nah kira-kira berapa ekuitas per satu sahamnya, kira-kira gitu ya. Jadi price to book value itu membandingkan harga saham dengan nilai buku. Nilai buku ini sebenarnya kalau secara akuntansi itu eh, lebih rumit ya. Dalam artian nilai buku itu akan adalah kita memvaluasi seluruh aset yang ada, kemudian dikurangi kewajibannya ketemu nilai buku. Cuman biasanya untuk lebih sederhananya lagi, nilai buku ini kita samakan dengan ekuitas. Ya, itu secara sederhananya dan tetap bisa dipakai. Ya, jadi nilai buku saya anggap sama dengan ekuitas ya karena akan susah sekali kita bukan appraisal ya. Kalau appraisal itu harus menilai aset secara mendetail itu susah sekali. Ya, aset properti, aset tanah di dalam laporan keuangan dicatatkan harga per meternya cuma 500.000. Padahal sekarang mungkin udah 15 juta per meter kira-kira seperti itu. Nah, itu susah sekali. Nah, maka supaya gampang atau sederhana kita pakai nilai buku sama dengan ekuitas ya. Nah, alias PBV ini adalah harga saham per nilai buku per saham atau ekuitas per saham. Ya, price to book value harga saham per BVPS, book value per share. Kalau misalkan harga sahamnya 1.000, kemudian book value per share-nya 500, berarti PBV-nya 2 kali. Ya. Nah, ini rumusnya tadi nggak perlu diingat ya, cukup difahami saja, alias seperti ini. Filosofinya seperti ini. Kalau PBV 2 kali, artinya kita membayar 2 kali lebih mahal dibandingkan ekuitasnya gitu. Nah, filosofinya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan saya punya warung bakso Pak Eros ya, warung bakso Pak Eros gitu. Modalnya 100 juta menghasilkan laba 50 juta per tahun. Gitu kan ya. Kemudian saya udah bosan nih dengan warung bakso saya mau saya jual gitu ke Anda gitu kan ya. Nah, ke Anda. Kira-kira saya mau jual di berapa? Apakah di 100 juta? Ya jawabannya pasti enggak kan ya. Wong saya jual senilai modal ya pasti enggak. Kenapa? Ya karena ini perusahaan udah jalan, warung bakso saya udah jalan nih. Ya 100 juta, sudah punya pelanggan, sudah punya sistem, ya karyawannya juga sudah ada. Tinggal Anda yang membeli tinggal duduk manis melanjutkan saja gitu. Jadi ya saya nggak mungkin akan jual di 100 juta gitu. Nah, seperti itu. Saya biasanya akan jual lebih dari harga modal. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu filosofinya ya. Nah, alias kalau memang betul kalau kita menemukan saham-saham yang PBV-nya di bawah 1 kali, artinya di bawah modal itu murah memang. Ya, murah, tapi harus dicek lagi kesehatan neracanya gitu ya. Tapi rata-rata ya kalau perusahaan bagus biasanya PBV-nya sudah premium. Nah, jadi kalau PBV 2 kali artinya kita membayar 2 kali dari nilai modal. Ya, filosofinya seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya kalau PBV 1 kali berarti harga saham sama dengan nilai buku. Ya, jadi kalau kita menemukan harga 1.000 itu PBV 1 kali, oh berarti memang saya beli saham ini di harga 1.000 atau PBV 1 kali, artinya ya saya beli senilai modalnya, kira-kira gitu ya. PBV 1 dikurang dari 1 kali berarti harga saham kurang dari nilai buku, dan PBV lebih dari 1 kali berarti harga saham lebih besar dari nilai buku. Ya, cuman sekali lagi belum tentu PBV 1 kali itu murah, ya, belum tentu juga PBV di atas 1 kali mahal. Nanti kita bahas ya studi case-nya. Kita teorinya dulu. Rasio yang ketiga yaitu price to earning ratio, ya, yaitu membandingkan harga saham dengan laba per saham.
Ya, jadi ini rumusnya adalah harga saham dibagi dengan earning per share, EPS, ya, yang dimana contohnya kalau misalkan kita menemukan harga sahamnya 1000, EPS-nya 200, maka PI rasionya 5 kali. Ya. Rumusnya tidak perlu dihafalkan, cukup dipahami. Tapi intinya filosofi dari PI rasio 5 kali artinya kita membayar 5 kali dari labanya. Ya. Contoh tadi warung bakso tadi deh. Warung bakso tadi menghasilkan laba per tahun 50 juta. Sudah all in tuh ya. Sudah all in. Pelanggannya di bawah, aset-asetnya di bawah, meja, kursi, gerobak di bawah, karyawannya di bawah. Itu kan ya. Fix labanya 50 juta per tahun. Saya jual nih di harga 250 juta ke Anda itu ya. Nah, berarti hitungannya kalau Anda beli 250 juta warung bakso saya dengan laba 50 juta per tahun, kira-kira BIP-nya 5 tahun gitu ya. Nah, itu filosofinya seperti itu. Jadi kalau ada perusahaan PI rasionya 100 kali, berarti dengan asumsi labanya tetap, maka BIP-nya ya 100 tahun lagi gitu kira-kira. Ya. PI rasio 5 kali, asumsi laba tetap, BIP-nya kira-kira 5 tahun. Nah, itu secara filosofi seperti itu. Cuman juga sekali lagi bukan berarti PI rasio 20 kali itu mahal, PI rasio 5 kali itu murah ya. Belum tentu. Ya. Nah, sekarang caranya bagaimana? Ini PI rasio ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, sekarang kita masuk ke cara menggunakan rasio-rasio tadi. Ya. Nah, sekali lagi cara saya mendapatkan saham multibagger itu cuman rasionya cuman 3 tadi yang saya amati ya selalu saya bandingkan yaitu ROE, PBV dan PER. Cuman sekali lagi sebelum kita melihat rasio tersebut kita harus memastikan bahwa perusahaan tersebut sehat, prospeknya bagus, potensi laba ke depan naik. Nah itu. Nah itu ya. Dan ini hasilnya ya, histori multibagger saya di sini. Nah, multibagger pertama saya itu di saham BBRI ya. Jadi saya beli 2015, saya jual 2018, 3 tahun, 100% plus dividen. Ya, ini saya dapatkan. Nah, jadi 100% ini 3 tahun teman-teman ya, bukan 3 bulan. Apalagi 3 hari seperti saham-saham IPO ternyata enggak. Ya, jadi 3 tahun, 100%. Saham bagger selanjutnya yang saya dapatkan di PPRO 2016 beli 2017 jual ya 200% 1 tahun. MTDL 1 tahun 100%, AALI kurang dari 1 tahun ya 2020 ini sempat kita bahas di YouTube ya. Jadi kalau mengikuti YouTube saya sejak tahun 2020 saya waktu itu bahas AALI juga ya. Tapi di situ memang di YouTube saya tidak bilang saya beli sahamnya tidak ya. Tidak, tapi hanya nge-review. Nah, cuman di situ saya beli sahamnya, dapat nih 100%. Kemudian satu bagger MPMX ini juga kita bahas di channel YouTube The Investor ya. Kemudian 2 bagger ITMG, 2 bagger SMDR, 1 bagger MAPA ya. Jadi saya bersyukur setiap tahun, hampir setiap tahun ya, ada salah satu saham di portofolio saya itu dapat atau jadi multi bagger. Dan sedikit ya cerita portofolio. Jadi ini berbeda ya. Mencari saham multibagger dengan portofolio manajemen itu berbeda ya. Tapi seperti ini. Kalau kita punya di dalam portofolio kita pegang sedikit saham saja, 5 sampai 7 ya. Jadi saham yang saya miliki itu nggak banyak-banyak, cuma 5 sampai 7. Sorry, maaf. Ya. Kadang 5 sampai 7 saham saja dengan porsi yang kurang lebih sama. Ya, misalkan kita pegang 5 saham masing-masing 20% itu. Ada satu saham saja
Ya, satu saham saja yang dia meledak atau menjadi multi bagger itu portofolio kita tumbuh. Ya. Kalau Bapak Ibu, saya selalu share ya di dalam channel YouTube The Investor kondisi portofolio saya setiap tahun secara yield ya itu saya share. Tahun 2025 ini dapat saya 44% sampai posisi Oktober itu saya share ya. Itu cuman didorong oleh satu saham yang multi bagger. Ya, catatannya portofolio manajemennya juga bagus ya gitu. Nah, jadi saya pegang 5 saham, satu sahamnya meledak, itu mengangkat portofolio saya. Yang 4 sahamnya kita persiapkan untuk tahun depan kira-kira gitu. Nanti salah satunya kita bahas di sini ya. Nah, itu itulah kenapa ya dalam satu tahun cukup ada satu saham saja yang meledak di dalam portofolio kita itu bisa mengangkat portofolio kita ya. Jadi nggak perlu kita beli 5 itu harapannya 5 sahamnya semua langsung meledak di tahun ini nggak bisa. Ya biasanya kita pegang 5 ya satu naik atau manggung tahun ini mungkin yang lainnya baru tahun depan seperti itu ya. Oke ini sampai MAPA tadi kita sedikit share ya laporan keuangannya. Kemudian 2025 ini dapat deh Archie ya. Archie masih hold juga 200% masih hold ya. Memang sebagian sudah saya kurangi ya. Nah, oke. Archie ini untuk tahun 2025 dan ini mengangkat portofolio saya ya. Nah, ini prakteknya bagaimana mempraktekkan fundamental dengan valuasi. Ya, dengan track record tadi ya, saya punya track record multi bagger tersebut. Nah, dalam perjalanan saya dalam investasi, akhirnya saya menemukan rumus ini ya. Harga saham akan meledak. Jadi meledak nih. Meledak ini nggak hanya naik 10%, 15% enggak ya, tapi naik multi bagger gitu. Jika pertama secara kinerjanya bagus, alias terjadi lompatan kinerja ya, Archie posisi kuartal 3 tahun 2020 ini labanya naik 1.900% ya. Jadi yang kita melihat itu bukan besarnya laba, bukan, tapi prosentase kenaikannya. Itulah kenapa saya suka saham-saham yang market cap-nya masih kecil ya, saham lapis 2, lapis 3 gitu. Karena ketika sekalinya naik, labanya naik tinggi itu naiknya cepat. Ya. Tadi saya contohkan saham BBCA gitu ya, itu saya nggak punya ya, tapi contoh aja. Tapi saya sangat yakin BBCA ke 11.000 itu cepat atau lambat ke 11.000. Kenapa? Karena kinerjanya kan masih terus tumbuh ya menembus all time high gitu. Ya, cuman 8.000 ke 16.000 ya berat kan ya naik 100% BBCA itu nggak bisa setahun ya mungkin lebih dari 5 tahun jangan-jangan itu ya. Nah, menariknya kalau saham-saham lapis 2 ini yang dimana masih perusahaannya kecil, sekalinya labanya naik itu bagus. Labanya naik 100%, 200%. Nah itu salah satu contoh saham calon multi bagger ya. Jadi kenaikan labanya signifikan ya. Jadi pertama lompatan kinerja, tapi juga perlu adanya dorongan katalis positif ya. Jadi ada story-nya, ada katalisnya. Alias kalau kita bicara mengenai dua hal ini, ya yang satu ini fundamental, yang satu ini momentum ya. Jadi alias tetap ketika harga saham naik itu butuh yang namanya momentum. Ya, jadi mau nggak mau ya kita menunggu momentum. Nah ini juga perbedaan antara investor dengan trader. Kalau trader dia akan mencari momentumnya dulu. Ya kira-kira sekarang yang hype apa, mereka masuk ke sini. Nah, nanti kalau hype-nya sudah mulai hilang kan mereka pindah sektor gitu kan ya, pindah sektor ya cari yang lagi hype lagi gitu ya. Konsekuensinya ya harus selalu ngamatin market kan gitu kan ya. Harus punya waktu yang cukup untuk ngamatin market gitu. Sekarang lagi hype ini kalau sudah selesai lompat ke sini kan gitu lompat-lompat. Nah, itu mereka akan fokus kepada momentumnya dulu, katalisnya dulu, teman-teman trader itu. Nah, kita para investor jangka panjang bergerak dari kinerjanya dulu gitu. Jadi kita mencari saham yang prospeknya bagus, harga sahamnya belum naik, beli, kemudian kita tunggu sampai momentum datang. Nah, itu perbedaannya gitu. Alias apa? Alias
ya akhirnya kan dua-duanya ketemu gitu kan ya. Dua-duanya itu bersahabat. Antara fundamental dengan momentum itu bersahabat. Jadi tidak bisa gontok-gontokan ya. Padahal di sosial media pada gontok-gontokan tuh. Ya gontok-gontokan fundamental nggak berlaku gitu kan ya. Harus mengikuti bandar dan sebagainya ya. Tapi pada akhirnya sebenarnya ya dua-duanya ketemu gitu. Ya, kita beli Archie sebelum hype gitu kan, sebelum hype. Nah, hype-nya bulan-bulan kemarin baru hype, para trader, para scalper pada masuk ke Archie semua gitu. Cuman kita udah punya sejak awal gitu kan ya. Kita menunggu hype gitu. Nah, jadi konsekuensinya kalau kita investor jangka panjang itu sabar. Kan gitu kan ya, sabar. Perusahaannya bagus, harganya murah, beli, habis itu menunggu momentum. Karena cepat atau lambat ketika kita dapat perusahaan yang kinerjanya bagus, cepat atau lambat momentum itu akan datang. Itu pengalaman saya seperti itu ya. Dan saham-saham yang saya contohkan tadi perlu waktu panjang kan ya, setahun 2 tahun seperti itu. Ya. Nah, lalu kalau kita fokus kepada lompatan kinerja, ya, nah maka ada dua kriteria yang saya suka gitu ya, yang saya suka di mana dua kriteria ini merupakan saham-saham yang berpotensi multi bagger dan dilihat dari sisi fundamentalnya ya, yaitu yang pertama adalah perusahaan-perusahaan yang berpotensi turnaround. Apa itu potensi turnaround? Turnaround itu adalah ketika kinerjanya jelek tapi potensi akan membaik di masa depan itu. Nah, Archie tahun kemarin rugi, sekarang jadi laba. Nah, makanya harga sahamnya naiknya bagus. Katalisnya apa? Harga emas naik gitu. Ya. Nah, itu bagus. Nah, kita punya sejak awal, tapi harus menunggu dulu. Menunggu dan akhirnya kan baru naiknya ya bulan September Oktober kemarin gitu kan ya. Kita punyanya sudah sejak awal tahun. Nah, gitu kira-kira. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, turn around, labanya mungkin rugi, potensi menjadi untung tahun depan. Nah, kita masuknya ya sebelum turn around, ya sebelum labanya naik, ya jadi saat labanya jelek. Nah, itu pertama potensi turn around. Yang kedua, growth company ini kinerjanya sudah naik, tapi harga sahamnya belum naik. Ataupun kalau misalkan naik, tapi masih masih belum yang naik banget, kira-kira gitulah ya. Karena kalau perusahaan-perusahaan yang kinerjanya sudah naik, rata-rata memang harga sahamnya juga sudah naik. Ya, jadi tapi sepanjang secara valuasi masih masuk kategori harga wajar, enggak apa-apa gitu ya, beli aja gitu. Ya, nah ini growth company. Jadi dua ini aja yang saya suka gitu ya. Potensi turnaround atau growth company. Nah, Archie tadi saya sebutkan itu contoh saham turnaround, tahun kemarin rugi, tahun ini laba, meledak gitu kan ya. Kalau BBCA saya kategorikan growth company. Labanya naik tapi justru harga sahamnya turun. Nah, itu. Itu ya. Oke. Contoh ya, ini saham MAPA. Tadi saya share, saya dapat MAPA itu eh, beli 2022 ya. Kemudian 100% di tahun 2023 ya. Dan saya bahas juga di channel YouTube The Investor ya. Agustus 2022. Nah, ini waktu itu. Ini cara saya mencari saham calon multibagger, saya biasanya akan lihat dulu histori harga sahamnya ya. Jadi saya juga tetap melihat histori harga saham teman-teman ya. Historinya pernah di 900-an ya, waktu itu 800-900-an, kemudian jatuh ya, karena COVID ya, karena bisnis retail kan COVID, toko tutup ya, jadi nggak boleh jualan. Harga sahamnya jatuh ke 200-an. 2022 udah naik ke 300-an. Nah, saya baru masuk di sini gitu. Nah, seandainya saya beli saat saat labanya masih rugi ya dapatnya di bottom. Cuman saya beli saat labanya sudah positif ya mengharap harga sahamnya kembali ke bottom susah. Karena dorongan fundamental ini berat ya. Archie sekarang harganya 1.200, 1.300 disuruh kembali ke harga 200 ya susah gitu. Kalau harga 200 ya harus labanya rugi dulu. Ya, ya, bandar mau distribusi sebanyak apapun susah gitu ya. Susah karena fundamentalnya sudah terlanjur kuat.
Ya, jadi Archie ya stay di sini dulu gitu ya. Kira-kira gitu. Sama dengan MAPA. MAPA ya udah 350-an, harga bottomnya bahkan di 180-an. Nah, saya mengharapkan 300 balik ke 150 ya susah karena tahun 2022 labanya sudah terlanjur positif. 2020, 2021 labanya negatif rugi gitu. Nah, kalau tahun 2020, 2021 MAPA kita anggap turnaround company potensi. Masuk tahun 2022-nya ini kita anggap growth company karena labanya sudah positif gitu ya. Nah, asal ya walaupun harga sahamnya sudah naik, asal valuasinya masih kategori harga wajar, enggak apa-apa. Ya, tetap bisa dalam range beli. Ya, nih contohnya ya. Saya beli di bulan Agustus 2022. Jadi saat saya share di YouTube tadi. Apakah dengan analisa fundamental dan valuasi tadi langsung harga sahamnya naik? Enggak, Bapak Ibu ya, enggak. Ternyata harus turun dulu. Ya, ternyata harus turun. Jadi saya beli bulan Agustus di pucuk. Ya, saya beli di pucuk. Karena awal tahun 2022 harganya 200, terus ke sini sudah 350-an saya beli, ya koreksi dulu. Nyangkut dulu sekitar 15 sampai 20%. Ya, jadi harus nyangkut dulu. Nah, ini juga hal yang harus kita pahami ya. Nyangkut itu tidak dosa, Bapak Ibu ya. Asal kita punya mindset yang benar, kemudian analisa kita sudah melakukan analisa dan kita yakin prospeknya bagus, ya nyangkut itu nggak apa-apa. Dan juga kalau saya bandingkan dengan teman-teman trader secara portofolio ya, itu pasti lebih bersih teman-teman trader karena teman-teman trader itu punya disiplin cut loss, turun 5 atau 10% cut loss. Jadi portofolionya bersih. Tapi kalau investor jangka panjang jangan harap portofolionya bersih ya. Pasti akan ada yang merah. Ya, saya sepanjang tahun itu nggak ada saham itu lima-limanya hijau semua itu nggak ada. Pasti akan ada yang merah. Nyangkut 15, 20, 30%, 40% itu hal yang biasa memang. Yang penting adalah mindsetnya benar, kemudian kita sudah analisa secara bisnis dan prospek, valuasi saat kita beli itu murah, sudah selesai. Nah, kadang-kadang yang miss itu atau yang kesalahan orang-orang itu ya pertama dia nggak punya mindset yang benar. Ya, beli MAPA di 350 bulan depannya nyangkut 15% langsung ngomong, tuh fundamental nggak berguna. Nah, berarti nggak tahu caranya ya. Jadi mindsetnya nggak benar, belum dianalisa secara fundamental maupun prospek. Nah, itu yang salah ya. Nah, gitu. Saya sendiri pun beli 300-an nyangkut dulu 15-20%. Tapi apa yang terjadi ya kadang kalau nyangkut gini apakah kita salah beli saham ya kita review lagi. Oh ternyata hanya masalah volatilitas saja ya. Jadi secara fundamental masih oke, kinerja masih bagus ya sudah di hold saja ya. Dan apa yang terjadi? Ya akhirnya naik juga gitu. Jangka pendeknya turun tuh. Beli bulan Agustus sampai dengan akhir Oktober masih minus. Jadi berapa tuh? 2 bulan lebih minus ya. Sampai dengan bulan Januari tahun depannya belum bergerak. Harga belinya kurang lebih sama ya. Baru ketika momentum itu datang, yang saya rasakan adalah tiba-tiba harga sahamnya naik sendiri ya. Harga sahamnya tiba-tiba naik sendiri. Entah ceritanya itu dinaikin bandar, yang ada inflow masuk dan sebagainya. Tapi saya sebagai investor jangka panjang melihatnya, oh tiba-tiba naik sendiri gitu kira-kira ya. Dan memang sudah sewajarnya naik karena memang kinerjanya bagus ya. Nah sekarang gimana kinerjanya? Nah ini kan harga sahamnya ya. Gimana kinerjanya? Kita lihat. Tuh kan bagus kan ya. Revenue-nya naik 50%. Laba bersihnya naik 354%. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti melihat atau menemukan saham-saham yang labanya naik 100, 200, 300% dan harga sahamnya belum naik ya, ataupun kalau naik masih naik sedikit gitu, nah itu salah satu ya potensi multi bagger ya.
Cuman jangan hanya dilihat langsung laba bersihnya ini aja ya, tapi tetap dicek neracanya sehat atau enggak itu ya, seperti yang tadi kita lakukan. Ya. Oke. Nah, setelah saya beli, yang saya lakukan, saya selalu mereview kembali kinerja kuartalannya. Jadi reviewan saya bukan berdasarkan naik turunnya harga saham jangka pendek, bukan, tapi berdasarkan kinerjanya. Bagaimana nih kinerjanya secara kuartalan? Apakah setiap kuartalan itu sesuai dengan yang saya harapkan atau tidak gitu. Nah, MAPA sendiri sejak tahun 2022 ya, ini konsisten naik. Laba bersihnya setiap kuartal naik ya. Sempat turun habis itu naik lagi seperti itu. Nah, itu kinerjanya. Sekarang bagaimana dengan valuasinya? Apakah MAPA saya beli dan naik 133% itu karena saya beli di PBV 0,5? Jawabannya tidak. Ya. Tahun 2022 saat di harga 350-an harga saham MAPA itu PBV-nya 2 kali. Jadi bukan 0,2 kali, 0,5 bukan, tapi 2 kali. Kenapa 2 kali itu saya anggap sebagai yang termasuk under value? Ya karena historinya mengatakan demikian. Nah itulah kenapa pentingnya kita melihat histori valuasi. Ya. Pertama kita melihat dulu ROE tadi kan. Kita melihat dulu ROE. Nah ROE-nya rata-rata 14-22% ya. Tahun 2020 saat perusahaan rugi ya, sempat akhirnya positif di kuartal 4-nya itu ROE-nya cuma 0,07%. PBV-nya 2 kali. Nah, jadi bayangkan ya, ROE-nya 0%, tapi market memang nggak mau menghukum terlalu jauh. Dalam artian nggak mau PBV-nya jadi 0,2, nggak mau. Ya, mentoknya di 2 kali. Ya sudah, di saat kinerjanya tertekan, bottomnya di PBV 2 kali, ya nggak bisa kita nunggu PBV 1 kali, ya nggak dapet nanti. Ya, jadi kalau historinya 2 kali ya sudah. Nah menariknya di sini, tahun 2021 kinerjanya kan udah naik nih. ROE-nya dari 0,07% menjadi 7%, tapi PBV-nya tetap. Gitu. Berarti kalau saya beli di tahun 2021 murah gitu kan ya. Tahun 2022 ROE-nya naik dari 7% menjadi 26%. Bagus dong ya, kinerjanya naik. Tapi valuasinya belum naik. Jadi saya beli di harga 350, secara harga saham memang sudah naik. Tapi secara valuasi masih PBV 2 kali. Nah, artinya valuasinya masih sama, padahal secara ROE sudah naik. Nah ini berarti ya masih under value. Nah makanya 350 di pucuk waktu itu berani beli. Saya gitu. Karena ngelihat valuasinya masih sama ternyata di saat kinerjanya naik. Nah, kenapa tahun 2023 saya jual? Ya, akhirnya saya jual ya di range 800-900. Harga puncaknya 1.200 ya. Jadi saya nggak bisa juga jual di harga puncak. Karena saya menganggap valuasinya sudah nggak murah lagi ya. Jadi ROE-nya tetap ya, tapi PBV-nya juga sudah naik 2 kalinya. Jadi 4 kali. Di mana histori saat ROE-nya 22% itu juga 4 kali. Nah, di sini kan ya. Nah, kalau kita melihat historinya, oh historinya 4 kali, ya sudah 4 kali bisa kita anggap sebagai harga yang mentok. Ya sudah, saya pilih jual. Gitu. Ya. Kebanyakan orang tertipu dengan PI rasio. PI rasio di bawah 10 kali murah, di atas 10 kali mahal. Nah, bayangkan tahun 2020 PI rasionya 3.000 kali. Kalau kita bilang 3.000 kali mahal, padahal 3.000 kali PI rasionya di tahun 2020 itu harganya 200, harganya 150 tadi itu. Ya, 150 180 tadi. Ya, kenapa PI rasionya tinggi ya? Karena labanya drop. Nah, di sini kan labanya drop ya pasti kelihatan PI rasionya tinggi. Nah, itulah kenapa jangan sampai kita tertipu dengan rasio ya. Selalu kita ngelihat fundamentalnya dulu, rasionya terakhir. Seperti itu. Nah, ini contoh MAPA, ya kan? Contoh MAPA yang kemarin saya dapatkan multipliernya di tahun 2023. Ya, sekarang MAPA yang menarik juga ya.
Labanya stabil naik 5% tapi harga sahamnya kan udah turun 1.200 ke 600. Sekarang udah 700 ya. Oke, nah itu saya tadi bicara mengenai teori dan pengalaman saya ya. Jadi selain teori itu juga sudah saya praktekkan dan itu berdasarkan pengalaman saya ya. Nah sekarang kan biasanya habis itu tanya kalau untuk nextnya apa nih kan gitu kan ya. Nextnya apa? Nah ini satu saham yang saya beli tapi sekali lagi ini bukan rekomendasi ya. Ini saham yang saya beli, pertimbangannya atau analisanya ini saya sampaikan ya. Tapi bukan rekomendasi, tetap nanti perlu Bapak Ibu analisa ulang dan keputusan kembali ke tangan Bapak Ibu ya. Nah ini SMRA, saya eh, beli juga ya, beli 2-3 bulan lalu dan saya persiapkan untuk multi bagger di 1 tahun 2 tahun ke depan ya. Jadi bukan tahun ini, ya. Tahun ini sudah dapat RC ya sudah cukup ya, sudah cukup kita move on untuk tahun 2026 2027 nanti itu. SMRA ya. Nah, kenapa saya pilih SMRA? Tahap awalnya seperti tadi, saya melihat di story harga sahamnya seperti apa gitu. Seberapa panjang kita perlu melihat di story harga saham? Ya, kalau holding period kita cuma 1, 2, 3 tahun ya nggak perlu panjang-panjang. Ya, kalau holding periodnya selamanya, nah baru sangat panjang ya. Tapi kalau 1, 2, 3 tahun nggak perlu panjang-panjang. Saya sendiri holding period saya rata-rata 1, 2, 3 tahun. Ya, belum pernah saya ngehold saham lebih dari 3 tahun. Tapi nggak pernah ngehold saham cuma 1, 2 bulan itu nggak pernah. Ya. 1, 2 bulan nggak pernah. Nah ini saya beli untuk persiapan saya siapkan untuk multi bagger di tahun depan ataupun 2 tahun lagi ya. Ya nanti kita tinggal tunggu antara 1, 2, atau 3 tahun. Pertama ya kita ngelihat harga saham jangka panjang ya. Jadi lihatnya jangka panjang bukan jangka pendek. Nah, secara jangka panjang harga sekarang 3.390-an ya. 390-an. Harga sahamnya sama dengan saat COVID. Ini kan udah menarik sekali nih. Ya, tinggal kalau harga sahamnya sama dengan COVID, tinggal kita bandingkan bagaimana kinerjanya gitu. Apakah kinerjanya lebih buruk dari COVID atau justru lebih bagus dari COVID kan gitu. Ya, kalau lebih buruk dari COVID ya wajar. Bahkan ada potensi makin turun lagi. Tapi kalau kinerjanya jauh lebih bagus dari COVID, ya cepat atau lambat dia akan balik lagi naik kan gitu. Ya, ya. Sesimpel itu sebenarnya kan ya, asal mau sabar ya, asal mau sabar. Nah ini, harga sahamnya saat ini menurut saya sudah di bottom, ya, sama seperti COVID, alias ya kalau misalkan rebound ke 1.000, multi bagger kan ya, 400 ke 1.000, multi bagger juga ya, ke 700 yang masih lumayan. Ya, nah kita nanti bandingkan nih kinerja saat ini, prospeknya, dan juga kinerja masa lalu saat harga sahamnya di 1.000 kan itu. Ya syukur-syukur bisa seperti tahun 2019 1.300 kan itu kan ya. Makin bagus lagi gitu kan. Tapi ya target saya 1.000. Ya. Nah, pertama kita harus mempelajari dulu bisnisnya. Sumarekon ini bisnisnya apa sih? Gitu. Nah, maka selain laporan keuangan kita perlu baca dokumen lain seperti press release atau public expose ya, yang dimana SMRA ini oh ternyata bisnis properti loh gitu. Ada 3 segmen nih, property development atau jualan rumah tapak, investment property atau mall ya, dan leisure hospitality and others. Ya ini hotel, kemudian MICE dan sebagainya ya, sekolah dan sebagainya. Ya. Cuman dilihat dari revenue segmen 71% itu dari property development, 23% dari investment property, 6%-nya dari leisure, hospitality, and others ya. Nah, karena ini 6%, kita bisa abaikan. Kita fokus di kontributor utamanya, property development maupun investment property. Gitu.
Ya, kita baca lagi, oh ternyata Summarecon ini punya 9 proyek, ya 9 proyek kota yang terintegrasi, ya. Summarecon Kelapa Gading, Summarecon Serpong dan sebagainya. Kita pelajari dari 9 ini 1 sampai 6 ini yang menjadi mayoritas. Greater Jakartanya di nomor 1 sampai 6, 7, 8, 9 pelengkap, ya. Kemudian kita pelajari tentang properti. Oh, ada yang namanya land bank. Ya, land bank. Land bank itu cadangan tanah. Jadi makin besar land bank berarti masih terus bisa ekspansi, masih terus bisa jualan. Saat ini punya 2000 hektar ya. Jadi masih cukup banyak. Alias ya perusahaan kayaknya nggak akan tutup di 1, 2, 3 tahun ke depan kan karena kehabisan land bank kan enggak ya. Dimana kalau secara histori jumlah land banknya selalu stabil ya di angka 2000-an hektar. Artinya apa? Artinya Summarecon ini berarti setiap tahun dia akan selalu akuisisi land bank baru supaya tidak kehabisan. Jadi ada project bangun rumah, rumahnya sudah kejual, dia akuisisi land bank baru. Ya berarti ini harusnya long life ya. Perusahaannya bisa berdiri dalam jangka panjang ya. Oke, kemudian eh selanjutnya kita bicara mengenai marketing sales ya. Nah, marketing sales ini juga salah satu indikator penting dalam bisnis properti. Yang dimana marketing salesnya cukup bagus. Bahkan di tahun 2025, ya, di saat kondisi ekonomi susah, tapi marketing salesnya masih bisa naik ya dibandingkan tahun 2024. 2021 marketing salesnya all time high, habis itu berangsur-angsur turun. Nah, 2025 ini naik ya. Nah, berarti ini bagus ya, ada indikasi dia mulai turn around nih, kira-kira gitu. Oke. Ya, ini sekelas apa namanya tentang tadi marketing sales ya. Nah, kemudian kita bisa melihat di laporan public expose-nya bahwa untuk segmen property development atau rumah tapak ini, rata-rata rumah yang dijual di kisaran di atas ya, di atas antara 2 sampai 5 miliar di sini ya. Ini persentase terbesar. Nah, 2020 3,3 triliun ini 1,3 triliunnya disumbangkan dari rumah yang harganya 2,2 sampai 5 miliar. Sampai tahun 2025 ini ya, 2,1 triliun, 1,1 triliunnya disumbangkan dari jualan rumah yang harganya antara 2 sampai 5 miliar. Nah, dari sini kita tahu nih, oh ternyata Summarecon itu segmen pasarnya adalah orang-orang menengah ke atas. Yang dimana orang-orang menengah ke atas ini lebih survive dibandingkan golongan menengah ke bawah ya. Artinya apa? Artinya kalau sekarang terjadi kelesuan ekonomi gitu kan ya, eh, daya beli masyarakat turun, tapi dia bisa survive nih. Kenapa? Karena menyasar segmen menengah ke atas. Ya sama dengan Mapa tadi saat ekonomi lesu, ya tapi Mapa jualan sepatu-sepatu ya brand kalangan menengah ke atas, jadi lebih survive. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Kita juga bisa melihat nih profil dari customer-customernya, yang dimana ternyata cukup banyak loh orang yang beli properti di Summarecon ini dengan cash. Ya, cashnya sekitar 20%. Dari KPR 50%, dari leasing dari propertinya sendiri ya atau developernya sendiri itu 27%. Ya, nah jadi oke nih berarti yang beli cash juga cukup tinggi. Ya. Nah, laporan selanjutnya apa? Ya, intinya kita bisa baca semua ya, kita pahami satu persatu setiap halaman. Nah, di sini juga dijelaskan mayoritas proyek yang dikerjakan Summarecon itu rata-rata terjual. Ya. Contohnya Summarecon Kelapa Gading 98%.
rumah yang sudah dibangun terjual. Nah, jadi ini yang sudah terjual ya, jadi bukan sudah mau habis itu bukan. Ya, kalau mau karena land banknya kan tadi masih luas ya, land bank itu belum ada bangunannya ya, jadi bisa bisa dibangun ya. Tapi ini yang sudah dibangun, terus kira-kira berapa persen yang kejual? Nah, rata-rata 90-80% kejual. Jadi memang sangat laku ya, produk-produknya sangat laku. Ya. Kemudian di sisi investment property atau mall ya ada 6 mall ya, Summarecon Mall Kelapa Gading, Summarecon Mall Serpong dan sebagainya. Okupansinya juga rata-rata penuh. 80-90% okupansinya penuh. Ya, artinya mallnya rame nih. Ya, kalau mallnya rame berarti menghasilkan. Ya, nah, berarti dari bisnis ini bagus. Ya, dari bisnis bagus. Kita baca public expose-nya sudah tahu bagus. Ya. Nah, menariknya ada katalis lagi nih, di mana anak usahanya yaitu SMIP ya, SMIP itu investment property tadi, itu rencana mau di IPO-kan. Nah, ini salah satu katalis ya, yang dimana batal di tahun ini, 2025 ini batal karena manajemen menganggap bahwa kondisi market 2025 kurang bagus untuk segmen properti ya. Jadi menarik juga nih, menunggu momen yang tepat. Ya, nah kemungkinan ya harapannya tahun depan ya. Kalau tahun depan jadi bakalan bagus banget. Anak usahanya IPO biasanya induknya kena cipratannya ya. Contoh seperti MTEK gitu ya, SCMA gitu kan kena cipratannya, harga sahamnya naik. Ya. Nah ini salah satu katalis yang juga bisa kita tunggu-tunggu rencana mau IPO-kan anak usahanya juga ya kita tunggu. Ya, dan bagus, saya setuju dengan manajemen cari momen yang tepat. Jadi kalau IPO di saat momen yang tepat, hasilnya bagus, induknya pasti bagus banget. Nah, disinilah kita perlu bersabar. Ya, bersabar. Nah, mumpung belum hype, kita cicil dulu. Kita cicil dulu, nanti kalau pas sudah hype, kita sudah punya di bawah. Nah, disitulah kita dapat multi bagger ya. Jadi kalau multi bagger dengan fundamental itu memang kita beli sebelum hype. Kalau kita beli saat hype ya nggak dapat tuh multi bagger ya. Cuman tantangannya apa? Harus bersabar. Beli sekarang, sabar tahun depan. Tahun depannya bulan apapun juga saya tidak tahu. Bisa jadi Januari, Februari, bisa jadi Desember, atau jangan-jangan tahun 2027, saya tidak tahu. Ya, tapi intinya sekarang kondisinya murah, yang kita ikuti nanti adalah kinerjanya. Apakah kinerjanya bagus atau tidak ya. Bagaimana dengan laporan keuangannya, neracanya? Neracanya menurut saya oke ya. Menurut saya oke. Total asetnya posisi terakhir ini karena belum rilis laporan Q3 ya. Karena memang biasa seperti ini. Kalau rencana perusahaan itu mau melakukan aksi korporasi, biasanya auditnya itu lebih lama. Ya, auditnya lebih lama. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Acuan Q2 2025 bisa kita pakai juga ya. Menurut saya sehat, kasnya besar ya, asetnya 35T, punya kas 3,7T, persediaannya 10T, hal yang wajar. Pos-pos yang besar, besar ini wajar intinya ya. Kasnya besar, persediaannya besar. Nah, tanah yang belum dikembangkan ini land bank ya, ini besar. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu memperdalam land banknya ini, itu makin menarik lagi. Karena yang tercatat di dalam laporan keuangan itu masih harga beli masa lalu yang dimana masih 200.000, 300.000 per meter. Sekarang mana ada tanah di Summarecon yang harganya 300.000 per meter ya. Nah itu makin bagus lagi, berarti kan makin under value lagi gitu kan ya. Kemudian uang muka untuk pembelian atau akuisisi nih ya, akuisisi land bank baru, ya properti investasi ini mallnya ya. Nah jadi yang kita lihat pos-pos besarnya dulu. 7T, 2T, 8T ini apa sih? 10T ini apa? 3T ini apa? Nah, ini hal yang wajar ya.
hal yang wajar, tidak ada yang aneh-aneh. Yang kecil-kecil bisa kita abaikan biar tidak pusing ya. Nah, yang terpenting juga seperti tadi ya, kita melihat liabilitasnya. Liabilitasnya punya utang jangka pendek 6,6 triliun, kasnya tadi 3 triliun ya, seakan-akan sempit. Liabilitas kontrak 3,7 T, bagus. Liabilitas kontrak itu artinya orang udah DP ya, udah DP. Jadi duitnya udah masuk ke SMRA ya, bagus dong berarti ya. Nah, cuman ini kan ya 6,6 triliun. Utang obligasinya kecil, tidak ada bahkan ya. Tidak ada utang banknya yang jangka panjang mau jatuh tempo 400 miliar. Punya cash 3 triliun masih bisa dibayar. Nah, terus di sini tadi, wah utang bank jangka pendeknya 6,6 triliun. Bahaya nggak nih? Nah, di sini kita perlu tahu apa itu utang bank jangka pendek. Utang bank jangka pendek ini kalau Bapak Ibu mungkin yang sudah terbiasa pinjam utang di bank ya itu namanya KMK, kredit modal kerja. Yang dimana sifatnya ini biasanya diperpanjang setiap tahun. Bisa diperpanjang setiap tahun dan setiap bulan hanya bayar bunganya saja. Artinya apa? Sepanjang kas operasinya positif, beban bunganya lebih kecil dibandingkan pendapatannya, biasanya aman. Ya. Nah, kita lihat laporan arus kas operasinya positif, kemudian beban bunganya masih bisa terbayar ya. Penerimaan kasnya kan 3,8 T, beban bunganya 400 miliar ya. Jadi masih bisa diperpanjang. Jadi masih oke nih ya, walaupun secara kelihatannya secara likuiditasnya sempit tapi masih oke ya. Nah, jadi setiap rilis laporan keuangan kita perlu cek arus kas operasinya positif atau enggak, beban bunganya masih masuk akal, bisa dibayar atau enggak, seperti itu ya. Karena ini memang perusahaan turnaround. Turnaround itu biasanya dari yang sakit ke menjadi sehat. Ya. Nah, itu neraca. Sekarang bagaimana dengan laba ruginya? Nah, salah satu yang membuat harga sahamnya turun di tahun 2025 karena memang kinerjanya turun ya. Cuman menariknya ini penurunan harga sahamnya itu sangat signifikan dibandingkan penurunan kinerja ya. Jadi secara revenue turun 19%, ya, kemudian secara laba bersihnya turun 33%. Jadi ini termasuk saham yang berpotensi turnaround. Labanya turun, harga sahamnya ikut turun kan gitu. Ya, cuman turun harga sahamnya ini turunnya terlalu dalam gitu kan ya. Nah, kenapa saya bisa menganggap terlalu dalam? Karena harga sahamnya turun sampai dengan level seperti COVID. Padahal kinerjanya apakah seburuk saat COVID? Nah, kita cek. Nah, ini disinilah kita kelihatan ya historinya, histori kinerjanya. Tahun 2025 tadi kan perusahaan menghasilkan laba ini ya. Labanya posisi Juni ini 500 miliar. 500 miliar berarti kita asumsikan sampai akhir tahun kira-kira 1 triliun ya. Tapi anggap saja ya 961 miliar. Artinya kan tadi turun 33% nih. Ya kita anggap sama lah ya turun 35%. Dari 1,3 triliun menjadi 961 miliar. Nah sekarang bayangkan teman-teman ya. Harga sahamnya turunnya sampai dengan level COVID. Tapi kinerjanya dibandingkan dengan COVID itu masih berapa nih? 7 kali lipatnya, ya. 7 kali lipatnya. Tahun 2021 juga jauh lebih tinggi. 2021 harga sahamnya kan 1.000 kan ya, jauh lebih tinggi. Artinya apa? Artinya penurunan harga sahamnya ini, market ini terlalu menghukum, ya. Jadi menariknya saham-saham yang turnaround ini biasanya harga sahamnya itu turunnya terlalu dalam. Market terlalu menghukum, terlalu pesimis. Padahal secara fundamental tidak seburuk itu. Gitu. Nah makanya kalau menurut saya ya ini bottom nih. Harga sahamnya sama seperti COVID.
tapi kinerjanya tidak seburuk seperti COVID. Alias potensinya asal ya, nanti di tahun 2026 nanti labanya naik saja, itu sudah jadi katalis positif buat SMRA. Nah, cuman tetap nunggunya tahun depan ya, bukan tahun ini, tapi tahun depan. Nunggu Q1 terutama ya. Asal naik saja dibandingkan tahun 2025, harga sahamnya reboundnya pasti bagus banget. Ya, keyakinan saya seperti itu. Ya, keyakinan saya seperti itu. Eh, yakinnya apa? Salah satunya tadi marketing salesnya naik. Ya, nah jadi marketing sales itu ketika perusahaan sudah deal dengan customer tapi belum serah terima unit kan gitu kan, kalau kita mau beli rumah kan nggak langsung seperti kita beli sepatu di Foot Locker gitu ya kan, enggak ya, tapi kita beli rumah kan kita DP dulu ya, kita datang ke mall, ada pameran properti, oh cocok nih saya DP deh gitu. Nah kalau DP ini tandanya sudah jadi, nah itu masuk marketing sales. Tapi kan rumahnya belum saya terima, belum ada serah terima unit. Nah, maka di situ disebut marketing sales. Di laporan keuangan dicatat sebagai liabilitas kontrak. Nah, dan nanti kalau sudah serah terima unit, baru di situ dicatat sebagai revenue gitu. Nah, revenue-nya turun. Kan tahun ini revenue turun, labanya turun, tapi marketing sales-nya naik. Nah, berarti kalau marketing sales naik, potensi kinerja di tahun 2026 naik itu ada gitu. Nah, maka kita masuk sekarang kan ya, kita masuk sekarang sebelum rilis laporan keuangan saat labanya naik. Karena kalau sudah rilis laporan nanti ya harga sahamnya pasti ya sudah nggak di level sekarang gitu. Nah, jadi di sini kita kolek dulu. Ya, kolek dulu dan sabar sampai tahun depan gitu ya. Oke, nah bagaimana dengan valuasinya ya? Kelihatan juga nih. Kita ngelihat ROE-nya ya, kita lihat DER-nya ya, DER-nya hutangnya cukup tinggi 100% ya, karena tadi ya kelihatan sempit kan ya, kasnya kecil tapi hutangnya kok cukup banyak. Nah, di situ yang perlu kita kontrol adalah arus kasnya positif. Ya, jadi nanti rilis laporan keuangan Q3, lihat nih arus kasnya positif, oh masih on the track gitu. Ya. Kemudian ROE-nya tidak seburuk tahun 2020 dan 2021 ya, masih 8%, bagus. Tapi PBV-nya all time low. Ya, all time low nih. Secara historis selalu di atas 1 kali gitu. Sekarang 0,5 kali. Nah, berarti under value. Nah, di sini ya under value ya sudah, kita beli kemudian kita sabar. Yang kita review apa nanti? Kinerja 2026. On the track itu artinya ketika labanya naik, tapi kalau case ya, misalkan tiba-tiba ternyata eh, tidak sesuai skenario, misalkan labanya turun, revenue-nya makin turun, nah itu special case. Nah, berarti tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Di situ saya akan cut loss mungkin ya, atau kurangi alokasi. Ya, cuman paling nggak di sini saya meyakini ini harga bottom nih, gitu. Ke 1.000 sangat mungkin sekali. Ya, kenapa? Karena potensi laba di 2026 naik dan secara valuasi all time low ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara ROE tidak terlalu buruk. Turun tapi turunnya tidak terlalu buruk. Market hanya pesimis saja terhadap SMRA. Ya, kita kolekin gitu. Kita kolekin ya, nanti saat hype kita bisa dapat multi bagger. Harapannya seperti itu ya. Nah, ini tentang SMRA ya, salah satu saham yang saya beli ya 2-3 bulan lalu ya, jadi udah 3 bulan ya. Kira-kira 3 bulan, ya 2-3 bulan lalu saya lupa makanya. Belum naik sampai saat ini. Ya, jadi tadi ya, time horizon-nya harus panjang. Jadi nggak bisa beli sekarang pengennya bulan depan naik, itu nggak bisa kalau kita bicara mengenai value investing ya. Ya. Nah, oke teman-teman sekalian, mungkin itu ya
harapannya bisa paling nggak bisa memberikan tambahan manfaat nih buat teman-teman, khususnya buat teman-teman yang memang orientasinya jangka panjang ya. Dan memang kalau cara saya ini sekali lagi lebih ke jangka panjang. Kalau jangka pendek ya caranya bukan seperti saya gitu. Memang tadi kalau kita lihat secara analisa kok kayaknya cukup banyak. Ya memang betul. Cukup banyak di awal. Karena mempelajari bisnis perusahaan itu effortnya besar di awal. Tapi selanjutnya ya nggak ngapa-ngapain ya. Kita analisa secara menyeluruh itu di awal, sudah ketemu, yakin kinerjanya naik, beli ya sudah. Nggak perlu lihat indikator ekonomi gitu. Ya, mau suku bunga naik atau turun, ya sudah nanti terserah BI kan itu kan. Mau asing masuk atau asing keluar, ya terserah asing gitu kan. Kita nggak perlu ikut-ikutan gitu. Ya, mau bandarnya akumulasi distribusi ya terserah bandarnya itu ya. Kita nggak perlu ikut-ikutan gitu. Yang kita pegang fundamentalnya dengan catatan time horizonnya panjang gitu. Apa hubungannya dengan bandar ya? Hubungannya dengan bandar, bandar sekarang jatuhin ya nanti kan ngangkat lagi kan gitu kan ya. Hubungannya dengan foreign flow ya flow-nya mungkin lagi outflow dulu. Ya, nah besok-besok kan inflow lagi kan gitu. Nah daripada bolak-balik outflow kita jual, inflow kita beli, toh juga nanti inflow juga ya. Ya sudah kita mulai dari sekarang gitu. Tapi catatannya satu tadi ya, harus sabar ya, nunggu. Ya, kita persiapkan SMRA itu untuk tahun depan, bukan tahun ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya.